Halo Sobat Sehat Koja, kita ketemu lagi di Koja Channel. Kali ini kita akan membahas tentang gangguan kepribadian bersama narasumber kita. Silahkan dok memperkenalkan diri. Kayaknya udah pernah kenal ya, gitu. Ya, Dokter Wayan boleh memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat siapa? Sehat jiwa. Sobat Sehat. Sobat sehat koja ya. Saya Dokter Wayan. Itu nama populernya Dokter Wayan. Iya iya. Tapi nama lengkapnya tuh panjang. Dokter Wayan Ani Purnamawati, SPK J. Konsultan. Saya konsultan di bidang psikoterapi. Oke. Iya. Kita akan membahas tentang apa dok kali ini dok? Kita akan membahas tentang gangguan kepribadian anankastik atau orang awam sering bilang perfeksionis. 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 Ya, nanti mungkin kita akan membahas lebih lanjut lagi. Sementara kita akan membahas dulu apa sih itu kepribadian dok? Itu menarik banget ya. Ya, betul. Kalau orang awam sering menganggap kepribadian itu diidentik dengan sifat seseorang gitu ya, atau karakter seseorang. Tapi kalau secara ilmiah kita sebut kepribadian itu adalah kumpulan pola-pola kita berpikir, pola-pola kita merespon secara emosional, dan juga pola perilaku kita yang relatif stabil sebenarnya. Oke. Dalam kita melakukan hubungan sosial dengan orang lain, dalam kita mengambil keputusan gitu. Dan biasanya sifatnya fleksibel kalau masih yang sehat. Jadi kepribadian sehat itu yaitu suatu pola tadi berpikir, emosi dan perilaku yang kita gunakan untuk berinteraksi dengan orang lain, dan sifatnya cukup fleksibel tapi bentuknya stabil. Jadi masing-masing orang akan punya pola yang khas. Khasnya Dokter Agus apa kepribadiannya, khasnya saya apa gitu. Jadi sangat spesifik biasanya pola-pola tersebut. Jadi kepribadian itu dibentuk ya dok ya. Dibentuk itu berarti ada unsur apa nih? Ada genetiknya juga atau unsur dipelajarin atau gimana? Ya, semua unsur itu ada. Jadi setiap manusia begitu lahir sama Sang Pencipta, kita dikasih namanya temperamen. Itu dasar banget, dikasih, sudah ada begitu lahir. Nanti kita akan ketemu anak-anak bayi yang baru lahir, ada yang cengeng, ada yang tenang, ada yang gelisah, cuek. Nah itu temperamen. Kemudian temperamen itu akan dikombinasi dengan namanya karakter. Nah ini yang dipelajarin dok. Dari pengalaman, dari ilmu yang dia pelajarin, bagaimana problem-problem atau interaksi sosial yang sudah dilakukan. Nah itu dipelajarin, nanti bergabung dengan temperamen itu. Ya, jadi temperamen ditambah apa tadi karakter menjadi satu kepribadian seseorang gitu. Berhubungan dengan faktor genetik juga. Nanti jenisnya itu dipengaruhi oleh genetik. Misalnya dokter dilahirkan oleh ayah yang punya kepribadian A, maka kan kita cenderung meniru. Nah, betul. Maka itu dianggap sebagai faktor genetik. Apalagi anak ya kan yang dipelajarin interaksi pertama pasti orang tuanya, betul. Baik secara genetik juga pasti ada ya. Oke. Sedangkan kalau kepribadian itu sendiri matang di usia berapa dok? Rata-rata dianggap matang di usia 18 sampai 20 tahun. Itu berarti sudah tidak berubah atau kalau berubah pun kecil sekali atau gimana? Cenderung dianggap stabil. Oh, dianggap stabil ya istilahnya ya. Oke. Nah, kapan atau bagaimana di suatu kepribadian itu dianggap mengganggu atau terjadi gangguan kepribadian? Ya. Suatu kepribadian itu bisa bilang dasarnya kepribadian itu kan fleksibel. Tapi ketika sifat-sifat atau pola berpikir seseorang, pola perilaku seseorang itu menjadi sangat kaku, nggak fleksibel lagi, nah itu dia akan masuk menjadi gangguan. Karena dia jadi memaksakan sifat-sifatnya dia ke orang lain. Dan yang khas dari gangguan kepribadian itu sangat berbeda dengan gangguan kejiwaan yang lain. Dia sifatnya namanya ego sintonik. Artinya apa? Ya, ada ego sintonik, lawannya ego destonik. Ya. Kalau ego sintonik itu orang yang menderita gangguan kepribadian nggak merasa menderita, dia nyaman-nyaman aja. Yang terganggu adalah orang sekitarnya, karena dia memaksakan diri, atau menjadi kaku dan sebagainya. Beda dengan gangguan jiwa lainnya, ketika misalnya dokter alami gangguan cemas lah atau depresi yang ringan, kan merasa menderita. Si penderitanya merasa menderita, gak nyaman. Tapi kalau pada gangguan kepribadian
Dia merasa nyaman-nyaman, Lingkungannya yang terganggu. terganggu. Iya, Oh, yang mengalami gangguan malah justru lingkungan dan iya. orang yang mengalami gangguan kepribadian merasa Aman-aman fine-fine aja, aja, nyaman sehat-sehat aja. aja. Biasanya dia datang ke psikiater atau berobat bukan karena gangguan kepribadiannya, Oh. tapi dampak dari hubungan dia dengan orang lain jadi bermasalah kan. Heeh. Nah, muncul gangguan jiwa yang lain. Oh. Misalnya ada orang yang nanti kita bahas anankastik ini kan cenderung orangnya kaku, disiplin dan sebagainya, atau dia sangat perfect. Ketika dia nggak mencapai targetnya yang sempurna, dia biasanya jadi depresi. Nah, depresi ini yang kemudian membawa dia untuk berobat, tapi bukan gangguan kepribadiannya. Heeh. Yang membawa dia berobat karena merasa terganggu yang lainnya itu ya. Ya, efek samping dari gangguan kepribadiannya. Sebenarnya gangguan kepribadian itu berapa banyak sih, Dok? Ada berapa jenis? Ya, kepribadian ya. Hmm. Kepribadian itu secara umum dibagi 3 klaster. Oke. Ada klaster A. Klaster A ini klaster yang orang-orang dengan kepribadian yang cenderung orangnya eksentrik, aneh gitu, Iya. suka berpikir tentang hal-hal yang magical. Ah. Misalnya kayak kita sebut dia suka banget tentang yang goib-goib atau hal-hal yang supranatural lah. Supranatural ya. Dan berperilaku memang aneh, eksentrik. Ada 3 jenis di klaster A. Sisoid namanya, kepribadian sisoid, kepribadian sisotipal, satu lagi kepribadian paranoid. Oke. Ini 3 kepribadian ini nanti kalau dia jadi gangguan jiwa, cenderung nanti gangguan jiwanya ke arah skizofrenia. Oh. Gitu ya. Terus klaster B ini klaster yang cirinya adalah yang dramatik, hysterical gitu, suka mencari perhatian gitu ya, segala sesuatunya dilebih-lebihkan gitu. Contohnya di sini yang lagi ngetop itu narsisistik. Oh ya. Kemudian ambang atau borderline. Kemudian histrionik, ini orang-orang yang sangat suka mencari perhatian. Satu lagi antisosial. Antisosial adalah orang-orang yang suka melanggar peraturan. Kalau klaster B ini gangguan jiwa yang akan muncul bentuknya adalah gangguan emosi atau mood bipolar. Oh, bipolar. Oke, depresi. Oke. Atau gangguan perilaku. Sedangkan satu lagi klaster C nih. Klaster C ini orang-orang yang tipenya pencemas. Gitu. Contohnya jenis gangguan kepribadian klaster C ini contohnya satu kepribadian dependen, orang yang selalu tergantung sama orang lain, nggak bisa ngambil keputusan sendiri. Kemudian cemas menghindar, kalau dia ngalami peristiwa masalah sesuatu dia nggak pernah akan menyelesaikan tapi dia akan menghindar. Gitu. Dan satu lagi yang akan kita bahas nih yang disebut dengan anankastik, atau nama lainnya juga perfeksionis, atau beberapa buku menyebutkan obsesif kompulsif. Itu kalau yang ini gangguan jiwa yang muncul adalah sering jadi gangguan cemas. Itu dia. Cemas ya berarti ya. Oke. Faktor-faktor risiko terjadinya gangguan kepribadian itu apa, Dok? Ya, faktor risikonya hampir semua gangguan jiwa faktor risikonya bersama. Ada faktor genetik, ada turunan. Kalau dari keluarga yang ada gangguan kejiwaan, gangguan kepribadian, kemungkinan anaknya mengalami gangguan kepribadian lebih besar. Berapa persen, Dok? Sampai 50% lebih? Enggak sampai? Enggak. Beberapa penelitian terhadap kembar monosigot disigot itu ya memang pasti lebih tinggi pada monosigot pastinya ya, karena memang satu telur membuktikan ada faktor genetik, walaupun nanti kembar yang monosigot ini diasuh oleh orang tua yang berbeda, ternyata kepribadiannya bisa berbeda, bisa sama. Oh, bisa sama. Makanya di situ disebut dengan ada faktor genetik. Karena genetiknya itu ya. Gitu, Oke. Ya. Kemudian juga ada faktor tadi pola asuh pastinya orang tua gitu ya. Bagaimana faktor pembelajaran, kemudian juga interaksi sosial, lingkungan, dan juga faktor biologisnya, berarti bagian dari otak dari kita itu mempengaruhi gitu ya. Oke, kita langsung masuk ya yang kita mau bahas tadi untuk gangguan kepribadian anankastik. Nah, kita bahas lebih jauh, apa sih sebenarnya gangguan kepribadian anankastik itu, Dok? Atau yang obsesif kompulsif personality disorder ya. OCPD. Oke. Ya. Jadi orang dengan kepribadian
anankastik atau perfeksionis atau OCD ya, OC aja sih, nggak pakai Iya, iya. OCPD. OCPD Iya. ya. Satu orang ini perfeksionis berlebihan. Perfeksionis berlebihan. Oke. Jadi misalnya contohnya saya punya pasien nih, dia targetnya untuk lulus tuh harus nilainya 98. Oh, Harus 98. Ketika dia datang ke saya depresi karena nilainya 95. padahal 95 udah A ya. Maksudnya Kita sama A. sama-sama A. Cuma nggak mencapai target yang dia Iya. tentuin gitu ya. Ada lagi satu mahasiswa S3, Mhm. dia targetnya lulus sesuai dengan Heeh. 2 tahun ya, Ya. kalau S3. Tapi kemudian dia memanjang jadi lebih dari 1 semester karena penelitiannya ada masalah. Dia depresi. Ya itu sebenarnya enggak. Padahal nilainya juga tetap A ketika dia lulus. Dan nggak masalah juga sebenarnya kalau kan Betul. kalau S3 kan panjang. Nah itu satu itu perfeksionisnya berlebihan. Dua, selalu ada kebutuhan atas keteraturan. Orangnya disiplin, tepat waktu, selalu segala sesuatu rapi dan terorganisir orangnya kayak gitu. Oke. Kalau mesti masuk jam 7.30 ya 7.30 atau bahkan kurang dari 7.30 dia akan selalu datang. Gitu ya. Kemudian ada kontrol berlebihan. Jadi karena dia pengen dia disiplin, maka dia pengen orang lain juga ikut dia. Jadi dia suka ngontrol orang lain. Kamu mesti gini dong, kamu mesti begitu dong. Gitu. Memaksakan atau lebih apa ya? Karena dia nggak nyaman lihat orang nggak disiplin, nggak rapi. Nggak misalnya ini miring nih, nggak mestinya nggak gitu dong, harus dirapiin. Kan orang yang dirapiin juga. Gitu ya. Dan biasanya kaku. Orangnya cenderung kaku. Jadi keras kepala gitu ya. Ya, megang prinsipnya jadi kuat. Gitu. Tapi dia memang teliti. Jadi orang-orang kayak gini tuh cocok di bagian biasanya keuangan gitu ya. Dia detail, kemudian juga biasanya jujur. Jujur ya. Tapi pelit. Ya, orang kayak gini sangat kikir karena dia sangat jujur. Jadi ini sobat sehat Koja ada yang kayak gini nggak ini? Gitu. Nah kalau dia jadi kaku banget kepribadian kayak gitu, nah itu seperti tadi kan bedanya kepribadian dengan gangguan kepribadian kan bedanya di fleksibilitas dan kekakuannya. Dan mengganggu orang lain enggak gitu ya. Iya. Jadi kalau itu ciri khasnya ya, jadi kaku, kemudian apa? Perfect. Perfect, kemudian itu ya. Itu ciri-ciri ya. Apabila sudah mengganggu lingkungan itu sudah termasuk gangguan kepribadian. Kemudian tata laksana untuk untuk apa ya? Ini termasuk diagnosis ya dok ya. Berarti tata laksana untuk pasien yang didiagnosis gangguan kepribadian anankastik itu apa dok kira-kira? Nah sebenarnya sih secara umum semua gangguan kepribadian sih mirip-mirip ya. Seperti saya katakan tadi bahwa pasien-pasien dengan gangguan kepribadian kan merasa nyaman. Dia egosintonik. Biasanya pasien tuh nggak pernah tuh datang ke dokter untuk mengobati gangguan kepribadian. Biasanya dia akan datang karena efek dari gangguan kepribadiannya. Misalnya dia jadi depresi. Lihat sekitarnya yang nggak perfeksionis gitu ya. Atau dia jadi cemas berlebihan. Atau kayak tadi sesuai dengan namanya orang-orang dengan kepribadian perfeksionis ini sering mengalami gangguan yang namanya OCD. Obsessive compulsive disorder. Nah itulah yang kemudian membuat dia datang ke dokter. Nanti ketika kita lakukan penilaian, ternyata core penyebabnya adalah kepribadiannya nih yang terganggu. Semua gangguan kepribadian tuh terapi utamanya adalah psikoterapi. Psikoterapi itu adalah, dan psikoterapinya jangka panjang karena ini sudah membentuk nilai-nilainya ya. Apalagi kalau sudah di usia yang sudah 18 ke atas ya dok ya, atau yang sudah matang, dinilai matang gitu ya. Nah di situ memang akan kita namanya melakukan deep psikoterapi. Jadi kita masuk ke dalam, kemudian bersama-sama dia. Pertama pasti tujuannya adalah menumbuhkan kesadaran. Kita sebut dengan tindakan bahwa dia ada masalah nih sama kepribadiannya gitu. Misalnya pada orang perfeksionis itu kan sering kita di buku menyebutkan dia terpenjara oleh should-nya, harusnya. Oh iya betul. Ya, sehingga disebut dengan tyranny of the should. Jadi justru dia jadi tirani, should-nya membuat dia menderita dengan harusnya banyak gitu. Nah di sini bisa kadang-kadang saya biasanya mulai dengan titik ini. Biasanya ketika dia bilang aku harus dapat 98 gitu.
kita diskusikan tentang 98. Kenapa harus 98 atau gimana? 98 tuh nilai 98 tuh kayak yang penting atau nilai yang lain. Misalnya Oke. kayak gitulah ya, memberi Ya. kesadaran ketika kamu dapat 98 dengan kamu dapat 95, bedanya di mana sih kita. Pelan-pelan tuh dan butuh waktu memang semua gangguan kepribadian tuh terapinya sangat membutuhkan waktu. Berarti lebih ke apa ya? Terapi kognitif ya, Dok ya. Pola Iya, salah pikir satu. sama behavior nantinya. Iya. Ah, Ya, jadi apa namanya, pelan-pelan merekonstruksi kalau saya bilang nilai-nilai yang sudah tertanam gitu ya. Dan biasanya dengan ketika kita mulai dia datang dengan gangguan jiwa yang lain kan kita obatin itu, kemudian kita masukkan tuh kesadaran dia untuk bahwa yang dia alami, penderitaan yang dia alami itu sumbernya adalah dari kepribadiannya dia. Seberapa dia kemudian bisa kemudian pelan-pelan untuk merekonstruksi. Jadi membangun balik lagi kesadaran. Tadi kan kesadaran itu kita bangun tuh dibangun oleh temperamen, karakteristik, pengalaman. Nah itu bangun ulang berarti. Biasanya membutuhkan apa ya? Pasien tuh harus ada transferan, yaitu ada ke terapisnya, ada trust yang kuat, kemudian kita bekerja bersama-sama gitu. Makanya itu butuh panjang. Berarti kalau saya bisa ngebayangin kan sebenarnya dia udah punya bangunan betul. dari kepribadiannya iya, dia. Betul. Kita mesti meruntuhkan semuanya, membangun ulang atau yang nggak benar ini dihilangin terus dibangun yang benar gitu ya, Dok. Oke. Sebenarnya dasarnya masih tetap ada, cuma memperbaiki yang rusak aja gitu ya. Kita ngurangi kekakuannya aja. Oke. Ngurangi yang nggak benernya ya. Ya, sebenarnya semua kepribadian tuh kan bagus. Ada fungsinya. Betul. Cuman ketika dia jadi gangguan dia kan jadi kaku. Nah, yang kakunya itu aja kita perbaikin sebenarnya. Karena seharus itukah? Harus tadi misalnya harus datang 15 menit sebelum waktunya kah gitu ya. Nah, itu kita mulai berdiskusi bareng-bareng sampai kita menyadari ternyata nggak harus. Gitu. Seberapa biasanya juga mulai kadang-kadang dengan suruh pasien nulis buat jurnal, kita tahu banget tuh, banyak banget tuh. Saya harus bangun pagi, saya harus ini, harusnya banyak banget gitu. Nah, satu-satu masing-masing harus tuh kita bahas. Ini boleh nggak pakai harus? Gitu. Kadang-kadang sesuai itu saja. Ini boleh nggak pakai harus nggak? Iya, betul. Jadi kalau sekali-sekali kamu terlambat, kira-kira kejadiannya apa? Atau kamu tepat waktu belum telat, apa yang kira-kira kamu akan alami? Kayak gitu. Kemudian kita suruh nyoba melakukannya gitu. Dari pengalaman dokter itu kira-kira untuk mengobatin itu rata-rata butuh berapa lama, Dok, untuk membangun memperbaiki kepribadian yang sudah terganggu itu? Panjang, bisa setahun lebih. Setahun 2 tahun. Luar biasa. Memang sih kalau hubungan dokter pasien untuk di bidang psikiatri tuh Mbak Dok ya, ketika trust itu terbentuk biasanya sih pasien nyaman-nyaman saja. Lebih cepat ya. Terus dan nyaman untuk selalu balik datang ya. Menurut mereka sih cerita, sebenarnya kita nggak bercerita. Dia tanpa sadar sebenarnya memasukkan nilai-nilai baru. Betul. Si terapis ketika dia sudah ada rasa trust, ketika terapi kita sebut dengan percakapan yang terarah. Iya, ketika dia mengatakan apa, bagaimana, kemudian si terapis merespon, tapi dengan ada tujuannya responnya itu membentuk karakter baru, gitu, pengalaman baru. Mungkin dulu dia begitu karena dapat dari pola asuh bisa jadi kan. Dulu kalau aku gini, ayahku responnya gini, ibuku responnya gini. Sekarang ada terapis nih orang baru, kok ada respon yang berbeda ya. Jadi dia punya proses belajar yang berbeda, yang kemudian akan diinternalisasi namanya oleh dia, yang kemudian itu mudah-mudahan akan mampu menjadi nilai baru lagi. Nilai baru yang kemudian mengurangi kekakuannya dia. Itu. Menarik ya, Dok ya. Ternyata untuk
memperbaiki atau apa, ngobatin untuk, tata laksana dari gangguan kepribadian itu butuh waktu ya. Itu biasanya butuh obat-obatan atau enggak, Dok? Atau cuma apa, terapi seperti apa tadi, percakapan Psikoterapi yang ya. terarah atau Ya, psikoterapi itu? psikoterapi paling utama, tapi Mhm. obat-obatan juga kadang-kadang kita perlukan. Oh, kadang ya? Mhm. Kalau pasiennya terlalu kaku, Mhm pola berpikirnya kaku banget ya, mhm. kita butuh obat. Heeh. Obat biasanya kita pergunakan rentang antara antipsikotik dan antidepresan, Mhm gitu mhm. ya, yang akan bisa membuat pasien lebih, obat ini bisa membuat pasien lebih fleksibel. Oke. Karena obat-obatan ini kan memperbaiki neurotransmitternya di Mhm otak mhm. kan, sehingga kemampuan pasien untuk dapat menerima pendapat orang lain Ah. akan lebih terbuka gitu. Kalau saya sih selalu mulai dengan obat dulu ketika Mhm. pasien sudah nggak terlalu kaku, trustnya sudah terbentuk, Baru selanjutnya psiko. psikoterapi. Tapi obatnya nggak seterusnya kan, Dok, itu? Enggak, dia nggak sepanjang misalnya kayak schizofrenia Heeh. terus seumur hidup. Yang Jadi TOA tadi ya? kalau schizofrenia udah gangguan schizofrenia itu kan gangguan jiwa yang paling Iya, berat. heeh. Yang terapi utamanya memang obat Obat, dan medikamen tadi. rata-rata jangka panjang gitu ya. Kalau pada gangguan kepribadian biasanya obatnya nggak jangka panjang, tapi psikoterapinya jangka panjang. Jangka panjang, oke. Gitu. Cuma sebagai ini pembuka aja obatnya ya? Iya, betul. Oke, Dok, tadi menarik bahwa OCD berbeda dengan OCPD tadi ya. Nah, itu dokter bisa jelasin nggak perbedaannya atau apa ya? Apa yang membedakan? Iya, pada OCD itu kepanjangannya Obsesif obsessive compulsive disorder, disorder. ya. Itu suatu gangguan yang termasuk kelompok gangguan cemas. Oh, tipe C ya? C. Cemas Cemas enggak, itu. bukan tipe D sih, tipe enggak ada hubungan Oh, enggak, itu maksud cluster nih enggak. Oh, gangguan ini nih. bukan kepribadian. Iya, Oh ya, ini ini ya. gangguan. Gangguan jiwa ya. Jiwa, dia masuk kelompok namanya F4, Oh, kelompok beda lagi gangguan ini ya. cemas, yaitu Oke. neurosis, yaitu intinya orang ini pencemas, tapi khusus pada OCD. Di situ gejala utamanya ada nanti pikiran-pikiran obsesif. Jadi ada pikiran-pikiran yang muncul di kepalanya yang mengintrusi pikiran yang normal. Misalnya nih lagi ngobrol nih sama dokter kelas, tiba-tiba muncul di kepala saya, kamu tuh kotor, kamu tuh nggak bersih gitu. Oh gitu. Sehingga saya jadi cemas. Bener nggak? Kamu bajunya nggak rapi. Harus cuci tangan, harus gini ya. Saya kan pergi tuh udah cemas, coba ditahan nggak bisa gitu ya. Akhirnya harus keluar, cuci tangan, udah cuci tangan. Itu ini namanya perilaku kompulsif. Perilaku untuk ngilangi kecemasan akibat pikiran obsesifnya tadi. Begitu dia cuci tangan udah merasa bersih, itu pikiran tuh hilang, dia tenang lagi. Gitu. Tapi nanti pikiran tuh datang lagi. Semakin berat penyakit OCD-nya akan semakin sering datang pikiran itu, dan perilaku kompulsifnya untuk ngilangin perasaan cemasnya akan semakin sering. Sampai nanti ketemu pasien yang tangannya semua putih karena bolak-balik cuci tangan. Bisa cuci tangan sampai 4 kali, 5 kali. Ada atau jenisnya OCD itu ada yang jenisnya tadi cuci-cuci, jadi merasa kotor, cuci-cuci terus, kalau mandi juga lama, wudhu lama, gitu ya. Ada nanti yang jenisnya checking, cek kompor, bolak-balik matiin kompor, matiin apa ngunci pintu. Itu alarm mobil. Alarm mobil. Ini bener nggak sih udah balik lagi gitu, balik lagi. Iya. Cek itu namanya jenis checking. Oke. Itu ya, tadi ada bersih-bersih. Satu lagi ada yang jenisnya peraturan. Harus rapi nih, harus lurus tuh, nggak boleh miring dikit aja. Karena saya pernah punya temen yang kita duduk-duduk enak tuh, terus dia datang digeser-geser, kenapa sih nggak lurus kursi kamu? Gitu. Iya. Jadi itu biasanya pikiran obsesif disertai dengan perilaku yang kompulsif. Itu OCD. Ada orang gangguan kepribadian OCD itu nggak terjadi. Iya. Perilaku pikiran obsesif dan perilaku kompulsifnya nggak ada. Tapi tipenya dia orang teratur, orang yang teratur perfeksionis dan teratur. Iya. Semua harus rapi. Semua ini gitu. Jadi nggak ada perilaku itu ya, gitu.
Itu bedanya. Beda ya, tetap itu sesuatu yang berbeda sih kalau kita belajar lebih lanjut ini ya. Iya, sangat beda kan? Sangat beda, sangat beda. Tapi resiko untuk ngalamin OCD pada Heeh. orang-orang dengan kepribadian Mm-mm. OC ini ya, OCD sama OCPD ya, ya. tinggi Oh, resikonya untuk resiko ngalamin OCD OCD. gitu. Karena dia memang cenderung kan Iya, teratur kan perfeksionis. kita pasti berulang-ulang, ini Betul. rapi, Iya. udah ngecek udah rapi enggak? Jadwalnya ketemu Cek. dokter Agus nih jam 1 nih. Setengah 1 sudah ada. nih. Iya. Gitu. Dok, untuk mencegah terjadinya gangguan kepribadian anankastik ini apa, Dok? Bisa nggak sih? Kadang ada beberapa hal tadi saya juga merasa itu yang suka checking alarm gitu. Saya kalau arah mobil kadang matiin itu kadang nggak cukup sekali, kadang 2 kali. Ngunci pintu juga udah dikunci jelas gini masih diklek gini. Lagi. Oh, ya. Bener nggak sih? Nah itu OCD itu dong. Oh, Siti, tapi nggak terlalu sering sih. Cuma kalau setiap kali ya coba tak sekali toh Iya. aja. Kalau udah berkali-kali bahaya itu ya. Ya, bisa kalau orang OCD itu bisa lebih dari 4 kali pasti. Oke. Bisa sampai dia terganggu. Saya tuh udah bolak-balik ada pasien yang sudah sampai tengah jalan tuh Balik lagi. balik lagi kapan sampai kantornya. Oh iya. Ya gimana tuh mencegah baik untuk gangguan kepribadiannya atau untuk yang mungkin perilaku kayak OCD itu tadi? Iya, kalau pencegahannya pastinya untuk gangguan kepribadian ya kita Nah, bahas oh ya gangguan kepribadian aja. pastilah kalau temperamen pasti kita nggak bisa rubah kan. Ya, ya. Tapi karakter yang bisa dirubah. Itu makanya kita sebagai orang tua nanti sebagai pemeran utama nih. Walaupun nggak 100% orang tua itu berperan untuk membentuk kepribadian anaknya, tapi itu yang bisa kita kita manipulasi, kita perbaiki ketika orang tua itu sadar bahwa ketika kita menanam nilai-nilai terlalu kaku, nanti kemungkinan ujungnya anak kita jadi kaku. Problemnya kan kepribadian itu kaku, nggak fleksibel. Iya. Gitu. Apapun jenis kepribadiannya, selama dia fleksibel itu baik gitu ya. Oke. Nah itu jadi pola-pola asuh yang terlalu kaku itu pasti dihindari. Kemudian juga pola asuh yang terlalu kaku ya. Oke. Kedua pasti kayak sekarang yang kita lakukan, memberi pendidikan, pengetahuan pada masyarakat tentang gangguan kepribadian ini. Jadi harus mengenali ya. Iya, mengenali. Kapan dia harus, ketika mungkin anak kita, saudara kita atau suami kita ngalami itu sebenarnya bisa diobati gitu ya. Kapan kita harus ke yang ahli atau expert ya. Jadi terus jangan self diagnosis ya. Sekarang suaranya banyak sekali sekarang. Hobi. Netizen iya. Netizen paling hobi tuh lihat video reel atau video apapun. Nah, nih aku bipolar nih. Bisa dicocok-cocokin nih. Jadi jangan self diagnosis karena self diagnosis seringkali keliru, harus ke yang expert atau ahlinya gitu ya, Dok ya. Iya gitu. Jadi tadi kan pola asuh ya. Kemudian pengetahuan kita tentang ini. Jadi bagaimana kita mencoba untuk tidak terpengaruh dengan media sosial. Betul. Jadi belajar bijaksana dalam menggunakan media sosial. Betul. Mana informasi-informasi yang baik, informasi-informasi yang kurang baik. Jadi kemampuan kita menyaring itu. Kemampuan menyaring ya. Jadi pola asuh, kemudian pendidikan dan kemampuan kita untuk menyaring segala informasi ya. Baik dari media sosial ataupun dari manapun ya. Sebenarnya faktor pemerintah juga mempengaruhi dan sebenarnya regulasi betul sekali. Yang bisa menyaring informasi mana yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat atau tidak itu juga berperan besar. Betul. Itu karena apa yang masuk di kepala kita kalau sudah kadung tertanam istilahnya ya, itu akan menjadi warna dari kepribadian kita. Oke, Dok. Ternyata banyak sekali yang bisa kita pelajari ya, Sobat Sehat Koja. Kira-kira untuk penutup sesi kali ini, kesimpulan atau pesan dari Dokter Wayan terhadap Sobat Sehat Koja apa? Ya, Sobat Sehat Koja, masalah gangguan kepribadian anankastik atau sering disebut orang awam sering banget menyebut perfeksionis. Ternyata kalau itu sudah mengganggu, ternyata bisa dibantu.
ketika Bapak Ibu atau Anda sekalian mulai terlalu kaku dengan nilai-nilai yang punya, atau mulai nggak nyaman dengan keharusan-keharusan yang kalian tujukan ke diri sendiri biasanya, dan kemudian juga kadang-kadang tanpa sadar ditujukan ke orang lain. Itu mulai menyadari bahwa itu ada sesuatu yang bisa diperbaiki, gitu ya Dok ya. Dan ayo datang, kita sama-sama bekerja sama. Jadi ini nggak bisa dikerjakan sendiri udah terapis atau dokter, tapi bekerja sama dengan Bapak Ibu sekalian untuk kita mencari ada sesuatu yang bisa kita buat lebih baik nggak? Ya. Terima kasih Dr. Wayan. Sobat Sehat Koja, jadi prinsipnya setelah kita belajar sama-sama tentang gangguan kepribadian anankastik ini, kalau Sobat Sehat Koja atau keluarganya atau merasa bahwa ada gangguan kepribadian ataupun gangguan permasalahan jiwa yang lain, silakan datang ke Rumah Sakit Koja, RSUD Koja, untuk nanti ditolong oleh para ahlinya, salah satunya Dr. Wayan ini. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Kita tutup Koja Channel kali ini. Bye-bye. Salam sehat Koja. Iya.